I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let my... Halo teman semua, jumpa lagi bersama saya Husni dan selamat menikmati trip virtual kali ini. Oke guys, tadi banyak drama setelah kita kemana gitu? Ke Garut. Ke Garut. Sekarang sudah di bandara. Buat info teman-teman, kalau misalnya mau bepergian naik pesawat, lebih baik siapkan antigennya di rumah daripada di bandara ribet lagi. Jangan terkecoh sama tiket juga yang udah nyediain layanan antigen, karena di bandaranya dibikin ribet lagi. Jadi kita bayar lagi. Seperti yang kalian lihat di judul, trip kita kali ini lumayan jauh menuju Indonesia bagian tengah, sehingga mengharuskan kami memilih jalur yang belum pernah saya coba. Dua jam berlalu, akhirnya kami tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid yang terletak di Lombok, yang sering dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Oh iya, rencana kami mendaki Rinjani melalui jalur Sembalun. Jarak tempuh dari bandara ke Sembalun lumayan jauh, dengan 88 km jarak tempuh. Ya teman-teman, kita sudah berada di Bandara Udara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid. Kita sebenarnya sih udah sampai dari pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Cuman kalau waktu Indonesia Barat itu 11:30. Saya kira perjalanannya ke 3 jam, ternyata 2 jam. Setelah melalui drama antigen, buru-buru terbang, sampai sini drama lagi urusan percaloan. Nanti teman-teman bisa lihat sekilas videonya di depan. Suasana di area penjemputan bandara ini berbeda dengan di Bandara Soekarno-Hatta. Nampak jelas pedagang kaki lima berserakan di setiap sudutnya. Kendati demikian, masyarakat di sini mencari nafkah dengan berusaha, bukan mengemis. Makanya, kami lebih senang berbelanja ke pedagang kaki lima sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk UMKM setempat. Kenal MDPL dulu ya? Berapa Pak? 8 MDPL. Tubuh yang sebelumnya penuh aktivitas menyebabkan mata meminta tertidur pulas. Di saat mata terbuka, kami dibuat takjub oleh Sumbawa. Nampak indah di seberang sana. Namun sayang, bukan itu tujuan kita. Bonus jalan-jalan.
Rinjani. Sunset cuy. Betul. Itu Rinjani ya, Pak? Itu Rinjani. Nanti kita tinggi sana. Sunset coy. Dan itu burung apa itu? Burung kancil di Garut tuh. Si anjing. Kami tiba di base camp Sembalun malam hari. Nggak terlalu malam juga sih, kisaran setengah 8 malam waktu Indonesia Tengah. Kawan-kawan Sembalun menyambut kami, menghangatkan badan dan suasana dengan teh dan kopi, sembari basa-basi dan briefing untuk pendakian esok hari. Udara Nyampah dulu guys. Kalau paham nyampah dulu jadi sarapan makanya. Tujuan tak kemana? Pagi tiba, mentari menyapa, pertanda kita harus bergegas, bersiap bercengkrama dengan semesta. Tes kesehatan menjadi syarat wajib mendaki Gunung Rinjani. Bukan hanya Gunung Rinjani sih, hampir kebanyakan gunung yang tinggi juga memiliki peraturan yang sama, dengan tujuan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Semua syarat terpenuhi, saatnya pergi mendaki. Gunung Rinjani, gunung yang cantik yang memikat banyak hati. 3.726 meter di atas permukaan laut membuat gunung ini menempati posisi kedua gunung aktif tertinggi setelah Kerinci. Pantas saja, gunung ini menjadi impian para pendaki. Di jalur pendakian, pandangan kita dibuat manja oleh panoramanya. Saya pun sedikit merekod bagian-bagian tertentu, saking takjubnya sampai lupa mendokumentasikannya. Padahal itu hal yang penting, tapi relatif sih. Memanjakan diri sendiri dulu atau mementingkan memanjakan mata orang lain. Ya di mana ya? Sekarang kita di Sembalun. Sebentar lagi mau ke pos 1. Break dulu sebentar, si bapak porternya mau ngapa dulu sebentar. Sebenarnya mah gak usah ditungguin sih, kita jalan duluan aja, kan dia ngejar lagi. Terus lah. Karena emang pemandangannya bagus ya, sayang aja istirahat dulu, foto-foto dulu. Mana? Ya ini udah di tengah-tengah antara pos 1. Sebentar lagi pos 1 udah kelihatan sih. Kita istirahat dulu sebentar doang. Coba guys. Sebenarnya sama aja sih sama gunung-gunung Jawa Barat, cuman bedanya ini mungkin teriknya lebih terasa ya, karena cenderung dekat dengan laut, kelihatan gitu, jadi suhu panas itu kena ke sini. Panas sih tapi enak gitu. Getek ya ini. Gara-gara si iya Opik. Hujan menyambut kami setiba di pos 2. Kukira hujan akan melunturkan kecantikan gunung ini. Nyatanya, hujan memiliki keindahan lain.
lah semua. Ganteng. Hujan ganteng. Siang. Alah loba euy. Nah, diserang kieu anjir. Ya kayak di pos 2 mau jadi Pelawangan dia. Duh, Pelawangan kade bisa mah. Di balik indahnya sabana, ada trek yang agak sulit. Beberapa kali kami menemukan persimpangan jalan. Kawan-kawan Sembalun menuturkan bahwa itu perubahan jalur karena jalannya rusak akibat gempa 2018. Dan juga kami melihat ada seperti aliran sungai namun tanpa air. Rupanya itu bekas aliran lava saat gunung ini meletus tahun 1994. Nampak indah namun punya histori menyakitkan bagi warga daerah. Makanya nih ya kalau videonya nggak konsep, ini mementahan aja lah, mementahan kayak juga kan. This is moment. Sana lihat, ada gua. Tuh katanya. Kagambung ya, tembus nate kak. Kagambung, tigambung kak. Kaledeng kak. Cuma dina kak. Kayu. Kanan mangyana. Kacadas pangeran. Aduh, ayo. Satu batang rokok menjadi durasi istirahat kami. Tak baik juga sih istirahat terlalu lama. Selain akan terlewatkan sunset di Pelawangan, tubuh juga akan terasa dingin dan kaku saat kembali memulai pendakian. Kita lagi nungguin kameramen di belakang. Jadi nasib kameramen tuh kayak gitu. Kita jalan di depan, dia nungguin di belakang. Atau dia ke depan duluan, kita baru take jalan. Bagaimana nasib kameramen? Ulah gitu atuh. Mantap ya. Jadi ide marahnya. Lain orang koneng deh, jadi orang hidung ayeuna. Ayeuna teh jalan teh geus mulai pasir. Dan kayaknya lumayan susah. Agak licin. Nafas. Yakin kieu ripuh. Pos 3 bernama Pada Balong, memiliki arti menyiapkan tenaga. Pantas saja. Setelah jalan yang cenderung melandai dari awal trek Bawah Kenau sampai pos 2, lalu agak sedikit menanjak dari pos 2 sampai pos 3, dan sekarang trek menuju pos 4 benar-benar membuat dengkul teriak. Nama dengan arti memang tidak ada beda. Mana? Buset, toko sobat sabara bukit deui. Naik turun, 2 bukit deui. Sajam nempi lah. Lihat mah sedih banget jalannya tuh. Nasib kameramen. Memanggul kamera. Wadir hambura kameramen. Mana teh ketemu Poik. Udah mulai turun kabut nih. Ini kita masih perjalanan menuju pos 4 dari pos 3. Kita udah jalan setengah jam sih sekitarnya. Aman, kameramen. Kameramen itu hanya tugas saya di tim ini. Aslinya saya bukan seorang kameramen profesional ya teman-teman. Untuk pengambilan gambar saya sedikit bisa menyesuaikan seleranya Aboding karena sering nonton dan mengamati videonya. Kalau teman-teman masih ingat, saya adalah subscribernya yang kebetulan bertemu di pendakian Gunung Pangrango.
Bisa dibilang saya adalah orang beruntung. Dulu mengamati, sekarang dimentori. Hehe. Pos 4 dulur. Hujan setengah 4 sore, hari nanti pos 4. Gara-gara naon cik? Gara-gara naik ojek, gua mau naik ojek mojong Jon. Tua. Gara-gara aja skandal monyet udah tadi ongkonya gila. Jon, asal lagi monyet tadi dah lah. Ak direkam kalanggusan ya, merong di situ. Sebat tele ya. 15 menit bro lah. Siap. Apa-apaan kamu ini? Ilham, Semoyang, Heri, Dani Pi. Slim, non eta Taki laki tak kita king loh. Usman Pak. Kau Pak Usman. Siapapun yang nama Usman kesini tanggal 2 bulan 9 2021. Personil PTS Karman Zen, Karung Andong, Roji Satriawan Andong. Oh, orang Andong ini. Vandalisme adalah perbuatan merusak hasil karya seni dan barang berharga seperti keindahan alam dan yang lainnya. Coret-coret di gunung termasuk vandalisme, seni merusak keindahan shelter dan keasrian alam. Terkadang, kalau tidak di shelter, kita bisa menemukan yang vandalis di batu, pohon, atau petunjuk jalan. Entah apa yang ada di pikiran seseorang yang melakukan vandalisme. Mungkin menurut mereka itu keren, padahal jatuhnya malah ke norak. Meninggalkan jejak bahwa mereka pernah ke tempat tersebut serasa paling gagah saja dari manusia yang lainnya. Padahal sejatinya mereka memperlihatkan kedangkalan otak mereka. Geratobat kalau kata Boding. Kenapa jadi bahas vandalisme? Saking geramnya saya sama vandalisme. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang tersinggung. Ini demi kebaikan kita bersama. Soalnya sebagian pecinta alam sudah ada yang mengajukan penutupan gunung untuk pendakian dan boleh diakses hanya untuk keperluan penelitian dan ritual adat saja. Itu semua diajukan akibat kerusakan alam, vandalisme, dan kotornya gunung oleh sampah. Walau sedikit kemungkinan itu terrealisasi karena mengganggu sektor ekonomi, setidaknya kita sadar diri agar memperkecil celah alasan gunung ditutup untuk kegiatan mendaki. Ya, sampai Pelawangan Semeru dan Bitis dan kabeh hujan. Kirdun. Kasep mana? IG-nya mana? Oh. Dia. Sagar anak. Kebuka dong. Buka dong. Jadi kita udah nyampe Sebalun. Bitis mendekat. Dada pecat. Dada meledak. Tak terasa Bukit Penyesalan sudah lewat begitu saja. Lumayan menyesal sih. Mungkin karena tersugesti dengan nama membuat mental sedikit kena. Tapi bayarannya sepadan juga. Kabut sedikit demi sedikit terbuka, memperlihatkan mewahnya view Danau Sagara Anak. Sembalun, bukan main. Sumpah indah banget. Perjalanan panjang, tanjakan penyesalan. Penyesalan itu pun habis dengan view semewah ini. Gokil. Udara mana kini? Pukul 1:30 dini hari, kami bangkit dari pelukan mimpi dan bersiap
untuk summit menggapai puncak Rinjani. Bersyukur cuaca sangat baik untuk hari ini. Angin tak begitu ribut, pasir sedikit padat karena tertimpa hujan kemarin, sehingga langkah tak separah saat trek tak begitu padat. Kalau biasanya orang berkata, naik 3 langkah, turun 2 langkah, kami mungkin bisa menyebutnya sekarang, naik 3 langkah, turun 1 langkah. Jalan tak lagi semulus parasmu. Suhu pun dingin saat kau ucapkan aku pergi dulu. Alah, berat. Jadi kita kasih suruh ke Batur. Ayo kita buru naik ke kamar. Kalau punggung mah. Kamu paling jalan. Tunduh merenya menjelang mama itu tinggal itu. Berem karena batu aja berdiuk. Kumaha jong-jon kan Jong-jon. Bantal bos, lu poek teka tinggal itu nanawan jauh kayaknya. Sudah ngeningan. Aduh, semedi. Langkah demi langkah telah ditempuh. Rasanya mental ini mulai rapuh. Hampir setiap 5 langkah saya berhenti, mengumpulkan kembali tenaga yang mulai menipis. Langit mulai berganti warna, membias sedikit agak jingga. Puncak terlihat dekat, namun kami tak kunjung juga sampai di sana. Perasaan mulai campur aduk. Rasa-rasanya ini perjalanan terberat yang pernah dijalani. Dan akhirnya sob, setelah melewati perjuangan yang cukup melelahkan, cukup berat, sekarang jam 5:21 akhirnya kita sampai di 3676 puncak Gunung Rinjani. So finally, untuk Dhaulagiri Exploration edisi Gunung Rinjani down sukses.
Air mata mulai memuncak saat melihat Danau Sagara Anak. Dengan segala keterbatasan fisik, saya masih tak percaya. Saya berdiri di sini, di puncak Gunung Rinjani. Rusak ya mah rusak aing mah. Empo atau pagadagan tuh. Talent mah dari gulur gunung deh. Kudu pokong bumi. Lu ketinggalan 18 tahun. Main berarti udah baru kan Ya guys, emang belum rezeki kali ya. Kita udah nunggu dari jam 6 pagi sampai sekarang udah hampir jam 9. Keren waduh. Tapi yang kita dapat cuma kayak gini kabut doang. Tuh. Tapi bohong. Tuh, ngawadul kan cek aing gitu. Dang 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 dang. Ini namanya behind the scene Gede Wadul. Matahari mulai menjulang tinggi. Sudah waktunya untuk kita kembali. Dari perjalanan ini, banyak pelajaran yang bisa diambil. Bagaimana cara terus melangkah dalam kondisi hati yang tak stabil. Bagaimana mengambil keputusan saat hati sedang labil. Saat di perjalanan, dalam hati sempat bergumam. Rasanya aku tak akan ke gunung macam ini lagi, kataku dalam hati. Tenaga dikuras habis-habisan. Mental dihantam oleh rasa keraguan. Tetapi saat sampai di tujuan, perasaan itu hilang dihapus angin kebahagiaan. Dan saya tak pernah merasa sebahagia ini. Dan sekarang saya sadar, tak semua lelah itu membosankan. Saat semua sudah diselesaikan, akan ada bahagia yang setara atau sepadan dengan pengorbanan. Semakin lelah, semakin indah hasilnya. Semakin payah, semakin banyak rasa syukur bertambah. Saya Husni Miroji, sampai jumpa kembali. Biar kaki nggak terlalu cedera.
Ini muncul di 2000 itu. Tulang.